Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama mempelajari agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, dan akhirnya kita memeluknya. Dan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai pada pembahasan al-aqdu al-mar'ati wa fi niyati zauji talaquha. Seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya ada niat mau mencerainya. Nah, jadi mulai dari awal itu punya niat mau mencerainya. Kalau kita lihat pembahasannya ulama dari dulu, kitab-kitab fikih ulama dari dulu yang membahas masalah ini, itu ada babnya. Apa hukumnya nikah seperti biasa, tapi dalam hati suami atau calon suami ini pada saatnya nanti akan dicerai. Dan itu sebab apa kok mau dicerai, macam-macam sebabnya gitu ya. Nah, ulama itu ada yang mutlak membolehkan, halal boleh, dan ada yang mengatakan enggak boleh, enggak sah gitu ya. Dan ada yang gampangannya itu merinci. Ada yang merinci. Nah, jadi kayak gitu. Adapun zahir dari pernikahannya yang dibahas oleh ulama, gitu. Zahirnya dan kebanyakan ulama mengatakan nikahnya sah. Kenapa? Niat itu kan di dalam hati. Sementara rukun sahnya akad nikah itu semuanya adalah zahir. Itu adalah zahir. Nah, itu pembahasan globalnya. Jadi ada yang mengatakan mutlak halal, ada yang haram, ada yang merinci. Nah, itu. Terus tadi kita simpulkan kalau zahirnya akad nikahnya sah. Kenapa? Karena rukun dan syarat sahnya nikah itu semuanya adalah zahir. Sementara niat itu di dalam hati seorang calon suami ini. Nah, jadi dua mempelai ada, ya, wali ada, ijab qabul, mahar ada, semuanya sah gitu. Nah, itu karena itu kalau pembahasan hampir semua ulama mengatakan sah. Kenapa ya? Karena terpenuhi syarat. Rukunnya terpenuhi, adapun niat itu di dalam hati. Itu
zahir ya. Nah, tapi kita coba simpulkan masing-masing dari pendapat ulama. Yang mengatakan mutlak boleh, sah. Kenapa? Karena niat yang akan datang itu tidak dikaitkan dengan amalan yang sekarang. Ya. Nah, jadi itu ada pendapatnya kayak gini. Jadi semuanya itu nanti kalau saya pulang dari negeri ini, istri saya cerai. Niat gitu misalnya dia di negeri lain, atau dia kerja di tempat yang jauh, gitu. Nah terus dia menikahi wanita, pada dasarnya tidak senang dengan menikah yang jauh kayak gitu, terus pada dasarnya dengan latar belakang peradaban atau suku atau apa gitu, dia juga tidak suka, tapi di daerah kayak gitu bagaimana akhirnya nikah, terus punya pikiran nanti kalau sudah balik ke sukunya atau ke daerahnya muncul niat dicerai. Nah, dan dia balik apa enggak tidak tahu. Dan setelah setahun, setelah sebulan, setelah setahun nanti dicerai apa enggak dia tidak tahu. Dan dalam hati niat untuk yang akan datang itu tidak jadi, syarat sahnya nikah tidak ada rukunnya. Akhirnya ulama yang kan ingatkan boleh. Contoh konkret, misalnya orang Jawa terus dia ke misalnya Timur Leste atau ke Irian, gitu, atau ke negara yang jauh, gitu ya. Nah terus dia kepingin nikah, tapi kalau urusannya sudah selesai setahun, setengah tahun, gitu, sekian tahun, gitu, nggak mungkin wanita yang modelnya beda, lingkungannya beda, bahasanya beda itu dibawa. Tapi dia di sana mau nggak mau nikah, ini contoh, sekedar contoh. Nikah, syarat sahnya nikah, rukunnya terpenuhi semua, tapi niat yang akan datang kalau pulang, kalau kembali ke daerahnya, istrinya dicerai. Boleh apa enggak? Di antara ulama ada yang mengatakan boleh, karena tadi itu niat untuk yang akan datang itu beda dengan pembahasan akad nikah ini. Itu yang saya pahami kesimpulannya kenapa boleh, gitu ya. Nah, dan orang yang akan datang itu bisa jadi niatnya berubah. Akhirnya mengatakan boleh. Yang mengatakan nggak boleh, gitu, karena nikah mut'ah itu tidak boleh, dan nikah mut'ah itu ada batas waktunya, sama-sama rela, tidak boleh. Kita nikah setahun, kita nikah 2 tahun, kita nikah, nah itu ada batas waktunya, gitu, 1 bulan, gitu. Sama-sama rela, tidak boleh, haram nikah mut'ah. Lah ini kayak gitu terus disembunyikan, berarti dari sisi si suami ini dekat dengan nikah mut'ah, dan ada tambahan kejelekan apa? Menipu. Wong sama-sama ridho aja nggak boleh kok, apalagi ini menipu si wanita bahwa pak nantinya akan dicerai. Nah jadi kayak gitu. Akhirnya itu berpemahaman tidak boleh. Dan memunculkan sebab-sebab lain, gitu. Memunculkan sebab-sebab lain maksudnya apa? Itu sama dengan menipu sehingga berakibat nanti kepercayaan orang Islam itu hilang kepada orang Islam yang lain. Bahkan orang yang baik-baik, ulama sekalipun akhirnya nanti bisa-bisa dia punya niat cerai apa enggak ya. Jadi kayak gitu. Nah itu akibatnya akhirnya mengatakan tidak boleh. Dan ada yang merinci. Merinci bagaimana? Niat mencerai tadi maksudnya apa? Maksudnya saya mau menikahinya, tapi kalau saya tidak cocok, dia nggak bisa nurut, nggak bisa gini, ya saya cerai. Misalnya begini, wah dia itu kaku, keras. Ya mungkin karena selama ini lingkungannya kayak gitu, apalagi pernah menikah terus suaminya kayak gitu. Tapi mungkin kalau dinikahi orang yang bisa mengarahkan jadi baik.
Nah itu. Nah, dan dari sisi lainnya mungkin dia tertarik, akhirnya saya nikah, nanti kalau nggak bisa diluruskan ya saya cerai, ya gitu. Misalnya seperti itu. Nikah dengan wanita ahli kitab, ya di dalam Islam boleh. Tapi laki-laki saya mau menikahi itu, tapi kan tidak baik, hanya sekedar boleh, gitu. Tapi saya akan berusaha mendakwahi supaya masuk Islam. Dan saya sebagai kepala keluarga, gitu, gampang dan dekat dan ngomong dari hati ke hati lebih mudah. Tapi kalau betul-betul nanti akhirnya nggak bisa, ya saya cerai. Nah, niat kayak gitu misalnya ada. Gitu. Nah, ini karena niatnya masih niat cerai tapi untuk kebaikan. Ya. Nah, boleh. Tapi kalau saya mau menikah, nanti kalau saya sudah pulang setelah kerjaan di sini, atau kalau saya sudah nah kalau niatnya murni kayak gitu, hanya sekedar bisnis nggak boleh. Nah itu. Nah ini rincian, ada yang mengatakan mutlak boleh, ada yang mengatakan mutlak tidak boleh, ada yang mengatakan dirinci. Tapi ketiga-tiganya syarat sahnya nikah, rukun nikah terpenuhi, zahirnya akad nikah itu halal. Nah, niat itu ada pada diri laki-laki, ya bagi dia yang hukum tadi itu. Adapun pernikahan ini dan wanita yang tidak dikasih tahu niatnya, ya itu halal. Nah, jadi kayak gitu. Ini wallahu alam dari kesimpulan bab ini secara global. Lalu sekarang kita ikuti pembahasan ulama. Ya. Nah, qala Syekh Sayyid Sabiq fi kitabih Fiqh Sunnah. Syekh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqh Sunnah rahimahullah gitu, berkata, ittafaqal fuqaha, ahli fikih, ulama-ulama yang ahli fikih dari dulu semua sepakat ala anna man tazawwaja imra'atan, bahwa laki-laki yang mau menikahi wanita duna ayyashtarita tauqid, ndak pakai menetapkan waktu berapa lama pernikahannya, ndak pakai mensyaratkan dalam pernikahannya selama sekian. Nah, ndak pakai mensyaratkan waktu. Saya menikah syaratnya 1 tahun saja, atau saya nikah dengan kamu selama setahun. Ndak pakai kayak gitu. Ndak pakai itu. Tapi wa fi niyatihi ayyutalliqaha ba'da zaman. Ada di dalam hatinya setelah sekian lama, sekian itu tergantung tadi itu ya pembahasan. Setelah dalam hati aja sekian lama nanti akan dicerai. Au ba'dang qidha'i hajatihi fil balad, atau kalau urusan saya di negeri ini, di pulau ini selesai ini. Dan ketika itu dia bertempat tinggal di sana karena urusan itu gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai saya balik ke negeri saya, ke daerah saya, ya wanita ini saya cerai. Ittafaqul ulama, ittafaqul fuqaha bersepakat az-zawaju sahih. Nikahnya sah. Nikahnya sah. Nah, diperhatikan ya. Ini kayak begitu pembahasannya gitu. Dan ini hanya sebagian dari pembahasan yang tadi di antara pembahasan global sudah saya sampaikan, ada ulama yang kayak begini. Ya. Wa khalafal Auza'i wa dabarahu zawaju mut'ah. Akan tetapi Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa ini termasuk nikah mut'ah, karena termasuk nikah mut'ah maka tidak sah. Nah itu, ini termasuk nikah mut'ah, tapi karena ini termasuk nikah mut'ah, karena termasuk nikah mut'ah maka tidak sah.
Tapi fuqaha enggak, ini bukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu waktunya diperjelas di awal. Kita nikah setahun. Atau saya siap dengan syarat hanya setahun. Atau setengah tahun atau sebulan dan seterusnya. Ini enggak pakai. Karena itu kalau ini dikatakan nikah mut'ah, maka enggak, ini bukan nikah mut'ah. Itu. Karena itu fuqaha tadi tetap mengatakan gitu, bahwa syarat sahnya nikah, rukunnya nikah terpenuhi dan bukan nikah mut'ah. Nah itu. Lalu setelah membahas masalah kayak gitu, lalu mengangkat pembahasan Imam Rasyid Ridho. Qala Syekh Rasyid Ridho ta'liqan ala hadza tafsir Al-Mannar gitu ya. Fi tafsir Al-Mannar. Imam gitu, atau Syekh Rasyid Ridho dalam kitab tafsirnya Al-Mannar ketika pembahasan ayat ini diangkat gitu, ia mengomentari hadza ini wa inna tashdida ulama is-salafi wal khalafi fi man'il mu'tah fi man'il mut'ah, dan kerasnya ulama-ulama salaf dan ulama-ulama berikutnya, kerasnya mereka di dalam melarang nikah mut'ah, haramnya nikah mut'ah, yaqtadhi man an nikahi biniyati tolak. Gitu. Itu gampangannya mengisyaratkan juga bahwa nikah dengan niat cerai juga haram. Nikah dengan niat cerai juga haram. Nah itu. Wa in kana al-fuqaha yaquluna inna aqdan nikahi yakunu sahihan. Gitu. Meskipun para ulama-ulama ahli fikih mengatakan meskipun akad nikahnya sahih idza nawa zawju tauqid walam yashtarithu fi sighatil aqdi, apabila hanya niat dan tidak diucapkan di dalam akad nikah, hanya niat dalam hati saja gitu. Dikomentari oleh Syekh Rasyid Ridho, walakin kitmanuhu iyyahu yu'addu khida'an wa ghisya. Niatnya itu termasuk penipuan. Penipuan kepada calon istri. Wa huwa ajdaru bil butlani minal aqdi alladhi yashtarituhu fihi at-tawqid alladhi yakunu bit taradhi baina az-zawji wal mar'ati wa waliha. Dan kalau calon istri ridho dengan batas waktu, walinya juga ridho dengan batas waktu, misalnya setengah tahun atau setahun, itu adalah haram, itu nikah mut'ah kalau dikasih tahu, maka yang disembunyikan namanya menipu itu. Nah itu. Nah maka lebih layak dikatakan tidak sah. Kata Syekh Rasyid Ridho ya. Wala yakunu fihi minal mafsadati illa al-abathu fi bihadhihi ar-rabidatil azima allati hiya a'dhamur rawabidil basyariyah. Dan tipuan ini tiada lain kecuali merusak ikatan yang agung, ikatan yang paling kuat di dalam kehidupan manusia. Akad nikah itu adalah akad yang paling kuat dalam kehidupan manusia, rusak gara-gara ada nikah dengan niat cerai. Gitu. Wa itharu tanakuli fi maradi isyahawati baina dzawwaqina wa dzawwaqat. Dan ini akan menimbulkan kerusakan lain, apa itu? Orang gampang nikah dengan niat cerai. Sehingga pindah ke sini nikah, pindah ke sini nikah, pindah ke sini nikah, akhirnya jadi orang yang disifati oleh Rasulullah adzawwaqin, sukanya mencicipi. Ya. Wa ma yatarattabu ala dzalika minal munkarat, dan akhirnya menimbulkan berbagai kemungkaran. Wa ma la yushtaratu fihi dzalika yakunu ala istimalihi ala dzalika ghisyan wa khidaan. Meskipun tidak disyaratkan, tidak disebutkan di akad nikah, tapi ini penipuan dalam bab yang sama.
tatarattabu alaihi mafasida ukhra. Gitu. Dan ini berakibat kerusakan lain. Apa itu? Minal adawati wal baghdha wa dhihabits thiqah. Gampang timbul permusuhan, kebencian, dan gampang timbul tidak ada kepercayaan sesama muslim. Hatta bis-shadiqina alladzina yuriduna az-zawaj al-haqiqah. Sampai-sampai orang-orang yang jujur yang kepingin nikah dengan sebenar-benarnya, akhirnya dikhawatirkan engko nang punya niat cerai. Nah, akhirnya kepercayaannya hilang. Wa huwa ihsanu kullin minaz zawjaini lil akhar wa ikhlasuhu lahu. Nah, apa kepercayaan yang hilang ini? Itu kedua belah pihak punya kesempurnaan kepercayaan, itu akhirnya hilang. Suami saya itu punya niat nyerai saya enggak ya? Nah, akhirnya muncul kayak gitu, ya. Muncul kayak gitu. Sehingga kepercayaan itu jadi hilang. Kepercayaan itu jadi rendah, gitu. Kepercayaan itu jadi tidak utuh, gitu. Ikhlasuhu lahu, keikhlasannya suami pada istri pada suami akhirnya juga menjadi rendah, gitu. Wa ta'awanuhuma ala ta'sisi baitin sholihin min buyutil ummah, dan tolong menolongnya untuk niat membangun rumah tangga yang bagus akhirnya melemah. Kenapa? Karena nggak ada kepercayaan kepada pasangannya. Suami saya nanti punya niat cerai apa enggak ya? Nah, memunculkan hal-hal yang kayak gitu. Gitu. Itu intinya itu. Jadi kesimpulannya Syekh Rasyidul Ridho sangat tidak setuju itu. Tapi di sisi lain ya, di dalam bab akad nikah, kalau akad nikah mut'ah sudah pasti batil, sudah kita bahas. Akad nikah ini hanya setengah tahun, hanya setahun, pasti batil. Hubungan suami istri zina. Kenapa? Karena akadnya tidak sah. Tapi kalau akad nikah si laki-laki punya niat cerai, ini bukan nikah mut'ah, karena itu babnya sendiri-sendiri juga. Nikah mut'ah pasti batil. Nikah dengan niat cerai ada 3 macam, ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan boleh, ya. Yang kedua mengatakan tidak boleh, yang ketiga merinci, ya, merinci. Itu bisa boleh bisa enggak, tergantung niatnya kayak apa. Nah, jadi itu. Qultu, kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi, saya mengatakan wa yu'ayyidu ma dhahaba ilaihi Syekh Rasyid Ridho. Gitu. Ada penguat untuk Syekh Rasyid Ridho. Atharu Umar ibni Nafi, yaitu dari sahabat, gitu ya. Dari sahabat ya, dari Umar ibnu Nafi an abihi, dari bapaknya, annahu qala, bahwa bapaknya Umar ibnu Nafi ini sahabat ya, menceritakan kepada anaknya, kepada Umar itu, ja'a rajulun ila bni Umar radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada ibnu Umar radhiyallahu an, fasa'alahu an rajulin tallakum ra'atahu thalathan, menanyakan seorang laki-laki yang telah mencerai istrinya 3 kali. Sudah kita pahami ya pada pertemuan yang lalu, orang laki-laki yang telah mencerai istrinya 3 kali tidak boleh dirujuk, tidak boleh nikah dengan dia lagi sampai dia dinikah laki-laki lain dengan nikah yang benar. Itu. Ini menanyakan tentang seorang laki-laki telah mencerai istrinya 3 kali. Fatazawwajaha akhun lahu min ghairi mu'amaratin minhu. Lalu wanita yang telah dicerai 3 kali itu dinikah oleh saudara laki-lakinya suaminya yang telah mencerai. Dinikah ya. Nggak ada skenario apapun, nggak ada perjanjian, nggak ada masalah apapun. Murni nikah dengannya. Tapi liyuhillaha li akhihi,
Tapi dalam hati saudara ini, dia menikahinya tujuannya supaya nanti halal lagi kepada suaminya. Tujuannya supaya itu ya. Nggak ada perjanjian, nggak ada tipuan, nggak ada masalah apapun. Cuman dalam hati niatnya nanti supaya wanita ini halal lagi kepada saudaranya atau untuk saudaranya yang telah mencerai 3 kali. Hal tahillu lil awal, apabila ini akhirnya dicerai, apakah halal untuk yang pertama yang telah mencerai 3 kali? Qala Ibnu Umar sahabat radhiyallahu an mengatakan, la, tidak halal bagi yang pertama. Illa nikah raghbah, kecuali apabila laki-laki yang menikahinya itu dasarnya karena senang. Kenapa kamu kok menikahi wanita yang telah dicerai oleh suaminya yang pertama 3 kali, kok kamu mau nikahi? Saya senang dengan dia lah. Jadi kalau nikah dengan ini, ya, dengan dasar senang. Kalau menikahinya tujuannya adalah untuk supaya wanita itu halal lagi kepada suaminya yang pertama. Kalau kayak gitu, enggak boleh masih untuk yang pertama. Kunna na'uddu hadza sifahan ala ahdi Rasulillah SAW. Kami memahami yang kayak gini ini adalah perzinahan di zaman Nabi SAW. Nah, jadi itu. Karena itu ini dijadikan sebagai dalil oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi bahwa pendapatnya Syekh Rasyidi Ridha itu kuat. Kenapa? Karena ada athar kayak begini. Ya. Nah itu nikah dengan niat cerai. Kembali ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa di dalam Islam itu babnya sendiri-sendiri ya, jangan sampai salah. Ya. Pembahasan yang kemarin itu 3 macam pernikahan sudah pasti batil setelah akad nikah hubungan zina, meskipun sudah akad. Nah, ada 3 akad yang langsung batil. Setelah akad sampai berhubungannya tetap zina. Kenapa? Karena nikahnya batil. Apa itu? 1, syighar. Apa syighar itu? Yaitu 2 wali, yang satu melamar wanita yang di bawah perwaliannya, ternyata dijawab, ya, lamaranmu saya terima dengan syarat anakmu kamu nikahkan dengan saya. Misalnya 2 bapak masing-masing punya anak perempuan. Aku melamar anakmu, anak perempuanmu. Dijawab sama bapaknya perempuan itu, iya, saya terima lamarmu dengan syarat. Apa syaratnya? Gitu. Aku melamar anakmu juga harus kamu terima. Atau yang semakna. Gitu. Aku menikahkan kamu dengan anakku dengan syarat apa? Kamu nikahkan anakmu denganku. Ya, intinya itu jadi syarat. Kalau jadi syarat namanya nikah syighar, nikahnya batil, berhubungan suami istri zina. Yang kedua nikah mut'ah. Nikah mut'ah apa? Nikah mut'ah kita nikah gitu, setahun atau setengah tahun atau sebulan, atau yang penting waktunya ditentukan berapa gitu. Setelah itu selesai, habis, berarti otomatis sudah bisa. Kenapa? Akad nikahnya dibatasi waktu. Jadi nikah setengah tahun. Nanti kalau sudah setengah tahun, ya sudah selesai. Kepingin tambah ya akad lagi. Ini berdasarkan dengan akad. Nah, itu disebut dengan nikah mut'ah. Batil, hubungan yang dilakukan setelahnya adalah zina. Dan yang ketiga adalah nikah muhallil. Pernikahannya untuk menghalalkan wanita yang telah dicerai suami 3 kali. Nah, nikah dengan niat supaya bisa kembali ke yang pertama. Nah, itu nikah yang batil. Terus setelah itu ada bab yang beda, yaitu nikah normal, tapi dalam hati laki-laki, nanti pada waktu begini atau ketika sudah begini saya cerai. Nah, ini bagaimana? Ulama berbeda
pendapat. Tadi itu. Mungkin itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita. Nah, dan Masyarul muslimin, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah nikah dengan niat cerai. Seorang laki-laki mau menikahi wanita, dalam hatinya wanita ini pada saatnya nanti akan dicerai. Nah, ini nikah dengan niat cerai. Nah, ini bab tersendiri, bukan bab nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah itu di akad nikah sama-sama faham dibatasi waktu setengah tahun, 1 tahun. Kalau ini enggak, ini nikahnya sempurna, hanya saja dalam hati calon suami ada niat nanti pada saatnya entah setahun, entah setengah tahun, entah kalau dia sudah pulang ke dengarannya, itu ada niat mencerai. Ini babnya beda. Gitu ya. Jadi beda babnya supaya kita faham ilmu. Nikah dengan niat cerai itu bab tersendiri, bukan bab nikah mut'ah. Itu satu. Yang kedua, hukumnya apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan haram dan batil, dan ada yang merinci. Kalau kayak gini boleh, kalau kayak gini tidak boleh. Nah, itu pembahasan yang kedua tentang perbedaan pendapat ulama. Gitu. Nah, lalu berikutnya dengan singkat juga penjelasannya bagaimana? Kok yang pertama mengatakan boleh? Karena syarat sahnya nikah, rukun-rukunnya nikah, semuanya adalah terpenuhi. Adapun niat pada saatnya nanti mencerai, itu hanya niat. Bisa jadi niatnya nanti berubah, bisa jadi niatnya berubah, bisa jadi enggak. Nah, itu satu. Yang kedua itu pada dasarnya hukum nikah, hukum mencerai itu boleh apabila ada sebab. Apabila ada sebab. Nah, itu. Dan yang paling utama adalah syarat dan rukunnya nikah tadi itu sah, gitu. Nah, jadi itu hanya urusan hatinya si laki-laki. Adapun yang mengatakan tidak boleh, kenapa? Karena ini namanya penipuan. Jadi akad nikah yang paling agung diawali dengan tipuan yang sangat besar dan yang pengaruhnya nanti banyak kejelekan. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga itu dirinci tadi itu. Nah, apabila niatnya mencerai itu karena kebaikan, bagaimana niat mencerai kok karena kebaikan? Bisa saja, gitu. Misalnya gini, oh orang itu kalau dinikah jadi baik. Nah, ya udah saya nikah, nah biar jadi baik. Nanti kalau enggak jadi baik, ya tak cerai. Nah, jadi ya gitu. Misalnya seperti itu. Nikah dengan ahli kitab, gitu. Saya mau menikahinya, gitu. Nanti kalau sudah nikah sama saya dakwai kok masih betul-betul mentok nggak gelem masuk Islam, saya cerai. Nikah dengan niat cerai, gitu. Intinya bahwa yang ketiga itu macam-macam. Yang ketiga itu membedakan, bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Tergantung niatnya itu niat baik atau niatnya itu niat jelek. Nah, jadi kita harus betul-betul faham. Yang pertama, ini bukan nikah mut'ah. Yang kedua, ulama berbeda pendapat. Ada ini supaya nanti ketika ada kitab-kitab yang dibaca atau ada mubaligh yang memberikan penjelasan, lu kok gitu, kita sudah pemahaman bahwa memang dari awal ini dibahas, dari ulama-ulama terdahulu ini dibahas gitu. Nah, supaya ilmu ini sampai kepada kita dengan utuh, maka mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi itu menjadi ilmu kita gitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah SWT di dunia kita dan di akhirat kita. Semoga amal baik kita semua diterima dan dilipat gandakan oleh Allah. Kekurangan dan kesalahan kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah
mohon selalu bimbingannya dan mohon selalu perlindungannya setiap saat supaya kita selalu di jalan yang benar dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.